Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang penganggaran perusahaan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Yeni Suryaningsi dengan NIM 031112. Yang kedua saya sendiri Sri Kurniawati dengan NIM 031119. Dan yang terakhir ada Yusril Iksan dengan NIM 031117. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Anggaran produksi adalah anggaran yang berisi perkiraan jumlah produk yang akan diproduksi oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, informasi yang digunakan untuk melakukan penyusunan anggaran produksi yang pertama ada rencana penjualan diambil dari anggaran penjualan. Yang kedua, kebijakan produksi. Dan yang ketiga, periode produksi. Dan untuk pendekatan penyusunan anggaran penjualan, terdapat yang pertama, kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Yang kedua, kebijaksanaan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang. Dan yang ketiga, kebijaksanaan kombinasi. Dan untuk tujuannya, di sini anggaran memiliki tujuan yang pertama, menunjang kegiatan penjualan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan dan mengatur anggaran biaya produksi dihasilkan minimal. Ya, di sini ada rumus menentukan jumlah produksi. Bisa kita lihat di gambar. Di situ ada rencana penjualan, persediaan akhir, barang yang tersedia, persediaan awal, dan jumlah yang harus diproduksi. Selanjutnya, di sini ada studi kasus. Misal diketahui PT Laju Media Nusa memiliki rencana penjualan tahun 2020 secara total sebanyak 20.000 unit dengan asumsi masing-masing triwulannya sama. Karena triwulan dalam satu itu ada 4, berarti dibagi menjadi 4. Perusahaan menetapkan persediaan awal sebanyak 5.000 unit dan persediaan akhir sebanyak 7.500 unit. Pertanyaannya, Anda diminta membuat anggaran produksi untuk tahun 2020 triwulan dengan menggunakan kebijakan. Yang pertama, stabilitas produksi. Yang kedua, stabilitas persediaan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya itu Yusril Ihsan. Di sini saya akan menjawab studi kasus mengenai anggaran produksi. Nah, yang pertama di sini kita mencari anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Di sini dalam mencari anggaran produksi menggunakan stabilitas produksi ada 3 langkah. Yang pertama, kita menghitung rencana produksi tahunan dengan memasukkan informasi yang ada. Yang kedua, kebijakan stabilitas produksi. Di sini kita mengetahui bahwa tingkat produksinya sama setiap periode. Jika dibuat secara triwulan, maka rencana produksi tahunan dibagi 4. Yang dimana diketahui rencana produksi tahunan yaitu 22.500 dan dibagi 4 yaitu triwulan, hasilnya yaitu 5.625. Yang ketiga, kita membuat anggaran produksi berdasarkan informasi yang tersedia. Di sini kita akan langsung ke perhitungannya. Dalam langkah pertama, kebijakan stabilitas persediaan. Diketahui persediaan awal yaitu 5.000, yang kedua persediaan akhir 7.500, sehingga diketahui selisihnya yaitu 2.500. Nah, 2.500 ini dibagi 4 yaitu
kita mendapatkan hasil persediaannya, stabilitas persediaannya yaitu 625. Yang kedua, sebelum itu saya menjelaskan. Nah, dengan ketentuan jika persediaan awal lebih kecil daripada persediaan akhir, maka rumusnya yaitu 625 ditambah dengan persediaan awal. Nah, selanjutnya ketentuan kedua yaitu jika persediaan awal lebih besar daripada persediaan akhir, kita akan mencari persediaan akhir setiap triwulan dengan rumus persediaan awal dikurang 625. Nah, dalam kasus yang telah kami tampilkan pada slide sebelumnya, diketahui bahwa persediaan awal lebih kecil daripada persediaan akhir, sehingga rumus untuk mencari persediaan akhir pada triwulan pertama yaitu persediaan awalnya yaitu 5.000 ditambah dengan 625, sehingga kita mendapatkan persediaan akhir pada triwulan pertama yaitu 5.625. Kemudian untuk mencari persediaan akhir di triwulan kedua, kita menambahkan 5.625 ini yang merupakan persediaan akhir di triwulan pertama ditambah dengan 625, sehingga kita mendapatkan hasil di triwulan kedua yaitu 6.250. Dan begitu juga pada triwulan ketiga, kita menambahkan 6.250 ini ditambah dengan 625, sehingga kita mendapatkan hasil persediaan akhir di triwulan ketiga yaitu 6.875. Dan selanjutnya kita mencari persediaan akhir di triwulan keempat dengan menambahkan 6.875 ditambah dengan 625, sehingga diketahui persediaan akhir di triwulan keempat yaitu 75.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.